Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillah, sahabat Asalim. Petang ini kita kembali bertemu dalam program spesial Ramadan, dalam acara Ramadan Asalim Ramadan Planner, Masya Allah. Ini luar biasa. Petang ini kita kedatangan seorang pakar ekonomi dan juga seorang pakar di bidang pusat analisis dan kebijakan strategis, Masya Allah. Nah, nanti kita akan sapa beliau, tapi sebelumnya kita juga akan menyapa seluruh para pemirsa dari seluruh nasional, seluruh Nusantara. Ini adalah program dari Asalim untuk menemani para sahabat Asalim berbuka puasa yang akan tayang di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Ahad setiap jam 5 sore sekitar 45 menit ke depan. Masya Allah. Mungkin yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang mungkin masih di jalan, silahkan menyimak karena bahasan petang ini luar biasa, ini sangat berat. Ini ketemu seorang pakar ekonomi yang nanti akan memberikan fakta-fakta ekonomi secara detail sekali dan insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita. Baik, Bapak, Ibu semua, sahabat Asalim, kita akan sapa guru kita yang luar biasa. Ini akan selalu kita menyimak materi-materi beliau dan ini hari ini atau petang ini kita akan membahas satu materi yang penting sekali yaitu tentang kejahatan fiat money. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum Ustaz Hatta. Sudah ada siap Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Masya Allah, kayaknya cerah sekali Ustaz. Tambah Amin. cerah, cerah. Walaupun puasa sudah 3 minggu masih cerah Ustaz ya. Iya, Sudah tiga betul minggu. sekali. Nah, tidak terasa Ustaz. Kayaknya baru kemarin kita tanggal 1 Ramadan. Sekarang sudah 3 minggu kita. Sudah lagi Lebaran. Masya Betul. Allah. Baik Ustaz. Sudah 19 hari kita berjalan. Masya Allah. Baik Ustaz. Kayaknya 10 hari lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir dan insya Allah kita akan mungkin sahabat-sahabat juga akan beritikaf di malam-malam untuk menggapai malam 1.000 bulan insya Allah, malam Lailatul Qadar. Baik Ustadz, ini menarik sekali karena bahasan kita ini sangat penting dan juga waktu kita tidak banyak, sekitar 45 menit ke depan. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan satu fakta Ustadz ya. Ini sebelum nanti mungkin masuk ke materi yang utama, materi tentang fiat money, mungkin saat ini kita melihatkan fakta yang lain juga, Ustaz. Ini sebelum kemarin Ramadan tuh semua barang naik, Ustaz. Mungkin ramai sekali di medsos dari beras, minyak, kemudian seluruh kebutuhan pokok gitu. Kalau biasanya kan memang Ramadan tuh pasti naik gitu, tapi ini sesuatu yang kayaknya naiknya tuh tidak tidak normal gitu Ustaz. Ya, apakah ada fakta ekonomi lain yang akhirnya punya efek seperti ini Ustaz? Mungkin nanti sebelum kita masuk ke bahasan kita Ustaz. Kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati wa tazama bi tariqati wa tarassamahu Allahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikrati wal ahkam syar'iyyata miqyasan li a'mali wa masdaran li ahkami. Ya, alhamdulillah bisa kembali di forum Ramadan Trainer dari Asalim. Terima kasih atas diundang kembali untuk di acara ini Ramadan Trainer. Ya, di Ramadan kali ini ada ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Hanya saja perbedaannya itu adalah yang kurang mengenakan ya atau tidak mengenakan lah kira-kira. Eh, Apa itu ya kebiasaan harga barang naik gitu ya, kebiasaan harga barang. Betul, betul. Em, dan
eh, setiap kali Ramadan itu memang ada kenaikan harga barang, dan kenaikannya kali ini di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. eh apa jadi Ramadan itu ada istilahnya, disebut dengan expected inflation. Jadi inflasi inflasi yang muncul karena harapan atau perkiraan dari masyarakat gitu. Jadi, oh, ini bulan Ramadan ini banyak orang, apa istilahnya ya, beli takjil gitu ya. Jadi akan ada permintaan yang banyak. Sementara dari sisi supply, dari sisi pasokan, penawaran produksi itu relatif sedikit atau terbatas, sehingga otomatis harga akan naik. Nah, itu fenomenanya. Eh, apa Namun kali ini kenaikan harga itu sungguh sangat drastis deh. Sebut saja misalnya beras, ya, beras. Eh, di akhir Februari kemarin itu kami bandingkan dengan akhir Februari 2023, itu kenaikan harga beras itu bisa lebih dari 50% tuh dalam sebuah provinsi. Pada sebuah provinsi. Betul. Harga beras bisa naik 50%. Iya, iya. Jadi itu sungguh sangat, ya, menyedihkan lah, ya, menyedihkan. Sementara eh, apa sebagian besar pendapatan masyarakat itu, ya, atau belanja masyarakat itu habis, ya, habis untuk bahan makanan pokok, ya. Jadi belanja orang miskin itu kira-kira sekitar 70% itu habis untuk bahan pokok. Jadi kalau bahan pokoknya naik, otomatis mereka semakin miskin tuh. Pasti, Ustaz. Jadi Mengerikan. kan kategori orang miskin itu kan sekarang 550.000 rupiah, ya, Hmm. standar sebut orang miskin sekitar 550.000 per bulan Per secara bulan. nasional. Hmm. eh, apa Kalau kemudian harga pangan pokok naik, itu otomatis semakin miskin. Makanya tahun 2023 pun itu ada muncul yang disebut dengan fenomena mantap. Apa tuh, Mantap Ustaz? di sini adalah makan tabungan pakai B, ya. Mantap, makan tabungan. Jadi fenomena kelas menengah, ya. Kelas menengah yang itu, kecepatan kenaikan gajinya itu kalah dibandingkan dengan kenaikan harga barang. Akhirnya apa, ya sudah makan tabungan. Bagi yang punya tabungan, kalau nggak punya tabungan makan apa? Makan hati, makan perasaan gitu ya. Hmm. Nah, itu fenomena inflasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat, ambil rentang waktu yang lebih panjang, itu memang inflasi itu selalu didominasi atau di ranking pertama, ranking kedua itu selalu berkaitan dengan makanan minuman tuh, ditempati oleh komoditas makanan minuman. Padahal katanya negara agraris gitu ya, banyak infrastruktur yang sudah dibangun berkaitan dengan itu, tapi kok ya begitu-begitu juga gitu. Soal pangan aja kita nggak habis-habisnya gitu kenaikan harga barang. Kira-kira gitu, Mas Wicak. Baik, Ustaz. Saya tuh kadang berpikir gini ya. Ini kalau mau Ramadan, mau Lebaran, mau Natal, mau Tahun Baru gitu kan, barang-barang naik gitu. Padahal kalau kita bicara secara bisnis kan, artinya kan penjualan itu kan naik gitu ya. Artinya tidak dinaikkan aja kan profitnya harusnya sudah naik gitu kan ya. Tapi faktanya kenapa malah jadi dinaikkan lagi. Ini kan efeknya jadi panjang gitu Ustaz. Tapi ya udahlah itu kita nggak perlu bahas lagi karena itu apa materi yang lain. Tapi ya itu pertanyaan dalam hati yang setiap tahun ini ya apa muncul gitu. Baik Ustaz, sesuai dengan tema petang ini, kita ini akan membahas tentang kejahatan fiat money. Ya, ini sampai dibilang jahat ini kan pasti ada alasannya gitu ya. Tapi sebelum nanti kita bahas apa sih kejahatan fiat money, mungkin Ustaz bisa sampaikan apa sih sebenarnya dikatakan fiat money tersebut Ustaz. Mungkin bisa mencerahkan sahabat Asrem yang mungkin belum paham secara detail. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih. Fiat money, ya. Fiat money ini kalau kita lihat per definitif, ya, per definitif,
itu adalah mata uang yang dicetak oleh bank sentral atau otoritas moneter atau pihak yang mewakili pemerintah yang itu dicetak tanpa garansi, tanpa di backup oleh sebuah komoditas. Ya. Komoditas ini adalah tentu komoditas yang lebih berharga seperti misalnya emas atau perak. Nah, itu namanya fiat money. Jadi, terus nilainya dari mana? Fiat money itu nilainya hanya digaransi atau diberikan jaminan oleh undang-undang. Jadi fiat money adalah mata uang yang nilainya bergantung kepada keputusan undang-undang. Hmm. Jadi eksistensi nilai yang ada di dalam mata uang fiat money atau mata uang yang kita miliki seperti uang kertas kita sekarang atau mata uang koin yang kita miliki sekarang itu nilainya hanya bergantung kepada keputusan undang-undang atau paksaan dalam bahasa lain itu adalah paksaan undang-undang ya terhadap setiap warga negara yang memegang mata uang tadi. Makanya kemudian mata uang itu kan bersifat mengikat dan memaksa dia. Memaksa bahwa itu harganya ya sekian. Jangan jangan kemudian misalnya 100.000 dihargai 50.000, nggak bisa, tetap 100.000 gitu. Nah itu namanya fiat money ya, fiat money. Wah, ini kan Nah berarti ya ini kan kalau hanya berdasarkan undang-undang, padahal kan undang-undang itu yang membuatkan satu negara yang mungkin karena ada anggota dewan atau pemimpin yang itu sifatnya kan tidak bermain, bisa fleksibel, artinya bisa by kepentingan-kepentingan lain gitu kan. Ini kan mengerikan gitu. Sementara itu untuk maslahat jutaan rakyat gitu, Sat. Wah, ini iya betul sekali. Makanya kemudian karena nilainya itu digaransi oleh undang-undang, maka kemudian mata uang fiat money itu adalah mata uang yang sangat rentan dengan kondisi politik nilainya. Makanya sering kita lihat misalnya ketika sebuah rezim di sebuah negara itu jatuh, ketika sebuah rejim dalam sebuah negara itu jatuh, maka nilai mata uangnya juga ambruk tuh. Ya. Itu misalnya kasus di Sri Lanka, ya. Wah, itu terjadi ya, terjadi. Termasuk misalnya kayak di Indonesia krisis moneter tahun 98 gitu ya. Itu juga demikian. Jadi karena memang dia hanya berdasarkan keputusan ya, undang-undang yang sifatnya memaksa dan mengikat tadi itu. Bukan karena faktor dirinya sendiri gitu ya. Bukan karena faktor dirinya sendiri yang memiliki nilai, tetapi nilainya itu datang dari pihak eksternal, bukan dari internal dirinya. Ketika pihak eksternal itu jatuh, maka dia ikut jatuh juga tuh. Itulah yang namanya bahasa lain apa gambaran yang namanya fiat money ya, fiat money. Nah, disinilah juga yang kemudian eh, 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 apa eh, kejahatan ya, kejahatan yang namanya fiat money. Ya, jadi eh, munculnya fiat money ini karena faktor tadi basis nilainya itu datang dari pihak eksternal. Nah, itu sumber asal muasal itu di sana. ya Kira-kira begitu. saya pernah dengar ya, dulu awal-awal di Amerika mencetak dolar itu kan masih ada jaminan komoditinya berupa emas gitu ya. Betul. Nah, bisa diceritakan itu kira-kira terjadinya sampai tidak ada jaminan dan itu tahun berapa dan mungkin ada faktor-faktor politik yang mempengaruhi itu, Ustaz. Ini Iya. mengingatkan kembali itu. Iya, jadi dalam kurun panjang sejarah peradaban manusia, ya, mulai dari sejak abad 500 sebelum Masehi, ya, mulai dari disebut dengan kerajaan Lydia, ya, itu tempat kerajaan itu sekarang itu kira-kira di Turki sekarang, gitu ya. Itu sudah menggunakan emas, ya. Itu sudah menggunakan emas, mata uang sebagai alat tukar itu menggunakan emas. Sampai kemudian zaman Romawi, Persia, zaman zaman peradaban Islam dengan kekhilafahannya, ya, sampai dengan khilafah Turki Utsmani, sampai dengan Eropa, ya, Eropa sampai abad
abad 19 ya sampai dengan awal abad 20 kita masih menggunakan emas. Dalam sejarah panjang peradaban manusia menggunakan emas sampai dengan 1914 ya. Nah, kemudian terjadi Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama ketika itulah kemudian emas tidak dipakai, menggunakan mata uang kertas. Perang Dunia Pertama lanjut, kemudian Perang Dunia Kedua, uang emas nggak dipakai, menggunakan uang kertas masing-masing. Baru kemudian tahun selesai Perang Dunia Kedua, tahun 44-45 masuk, itu kemudian baru menggunakan yang namanya sistem yang disebut dengan Bretton Woods. Ya. Bretton Woods itu adalah sebuah perjanjian antara Amerika dengan negara-negara sekutu sebenarnya. Ya. Negara-negara sekutu, negara-negara Eropa, eh, apa mereka punya perjanjian, mereka bersepakat bahwa mata uang internasional itu adalah mata uang US dollar. Namun ketika itu mereka bersepakat atas kepercayaan bahwa Amerika berjanji setiap dolar yang dicetak, setiap dolar yang dipegang oleh masyarakat internasional di backup atau digaransi dengan emas. Itu perjanjian. Makanya masyarakat yang lain juga mau saja mengikuti atau menggunakan yang namanya US dollar. Nah, itu ceritanya. Jadi dalam perjanjian Bretton Woods ya tahun 45. Hanya saja kemudian perjanjian ini dikhianati sendiri oleh Amerika tahun 1971. Amerika berkhianat atas perjanjian itu dengan tidak mau lagi ya, tidak mau lagi memberikan jaminan atau mengkonversi mata uang US dollar ke dalam emas. Mereka tidak mau lagi. Kenapa? Karena US dollar ketika itu nilainya sangat jatuh. Ketika nilai dolar sangat jatuh, maka kemudian negara-negara lain yang memegang dolar tadi, masyarakat di dunia, ingin mengkonversi dolarnya ke dalam emas. Kalau masyarakat dunia berlomba-lomba mengkonversi dolarnya ke dalam emas, habislah emas yang dimiliki oleh Amerika. Amerika nggak mau itu. Amerika nggak mau emasnya hilang. Nah, makanya sampai-sampai Presiden Prancis ketika itu mengajak negara lain untuk menyerang Amerika. Gara-gara pengkhianatan dia tahun 71 itu, ya, pengkhianatan terhadap perjanjian Bretton Woods itu. Tapi tidak terjadi, ya, itu terjadi. Jadi Baik. sejak itulah kemudian kita betul-betul menggunakan yang namanya fiat money. Ya. Jadi baru baru berapa puluh tahun saja ya, kita betul-betul menggunakan yang namanya mata uang kertas yang model sekarang gitu ya. Sejak tahun 1971 secara de facto. Secara de jure, secara hukum itu tahun 1973. Secara hukum sahnya tahun 73 Amerika kemudian membuat sebuah undang-undang yang mengatakan tidak mau lagi mengkonversi dolar ke dalam emas. Kira-kira begitu sampai sekarang. Akhirnya ya seperti sekarang lah transaksi mata uang kita itu. Ya, ya, Ustaz. Tapi kira-kira ada nggak Ustaz selain Amerika gitu kan, negara lain yang eh, sampai sekarang atau mungkin pernah gitu kan mengkonversi atau menjamin mata uangnya dengan emas atau komoditi lainnya Ustaz? Ada nggak kira-kira selain Amerika? Sampai sekarang sejak tahun 1970, sejak tahun 1970 sampai sekarang itu tidak ada ya. Tidak ada sama Eh, sekali. yang ada sih waktu yang beberapa tahun lalu ya, 2 tahun 3 tahun yang lalu tidak salah ada Zimbabwe sih ya. Zimbabwe itu kan punya pengalaman inflasi yang sangat buruk ya, yang sangat parah. Akhirnya mereka kemudian mencoba menerbitkan koin emas gitu ya. Ya, Tapi sampai sekarang tidak jelas tuh ekonomi mereka bagaimana tuh keluar dari kondisi yang sangat buruk. Masih ekonominya masih kacau balau Zimbabwe itu. Ya. Jadi bicara bicara mata uang emas ya atau dinar dirham dalam dalam ekonomi syariah itu tidak bisa semata hanya sebatas mata uangnya gitu. Tetapi ekosistemnya itu yang melingkupi dari mata uang tadi itu yang sangat penting. Makanya kalau kalau kita sekarang misalnya mengacu kepada eh, usulan dari Bridge ya, sebuah kelompok negara yang konon dikatakan menentang eksistensi dominasi Amerika Serikat, ya, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Bridge itu
yang kemudian ingin membuat mata uang yang di backup oleh emas, sampai sekarang juga tidak jelas tuh. Ya. Itu negara-negara besar, apalagi Zimbabwe. Apalagi Zimbabwe. Zimbabwe itu sejatinya adalah negara bangkrut, ya, negara bangkrut. Karena inflasinya itu bisa sampai jutaan persen, yes, mereka pernah. Nah, jadi eh, kenapa? Karena bicara mata uang emas itu bicara ekosistem yang melingkarinya, gitu. Nah, ekosistem yang melingkarinya ini yang sangat penting untuk kita kita lebih perdalam bicara tentang yang namanya mata uang, gitu. Ya, Kira-kira ya. begitu, Mas Richard. Baik, Pak Data luar biasa nih ya. Ini pembukaan yang luar biasa sekali. Ya tadi saya kembali ke tadi tema kita tentang kejahatan fiat money gitu. Tadi mungkin saya menyampaikan bahwa apa karena tidak di backup oleh satu komoditi atau seperti emas atau perak dan lainnya, kemudian juga hanya berdasarkan undang-undang dari suatu negara atau mungkin suatu rezim gitu. Itu sangat mengerikan. Kemudian apa saat mungkin yang lebih jahat lagi dari itu, mungkin ada lebih efek atau mungkin dampaknya gitu saat. Jadi kejahatan fiat money ini Ustaz. Oke, baik. Saya izin menampilkan slide kalau begitu. Ustaz. Nah, kejahatan fiat money sendiri, kalau kita lihat sini kami tampilkan kejahatan fiat money, ya, atau mata uang kertas, ya, itu ada pada 3 poin, ya. Yang pertama adalah masalah imparsialitas, ya, masalah keberpihakan. Nah, ini. Jadi mata uang itu harusnya tidak memihak. Ketika mata uang itu kemudian dia berpihak kepada pihak tertentu, maka itu tidak adil. Dalam hal ini misalnya sebagai contoh adalah dolar. Amerika begitu gampangnya mencetak dolar dan kemudian bisa membeli apa saja di dunia. Dia bisa membeli batu bara Indonesia, bisa membeli kelapa sawit dengan sangat mudah, tinggal pencet tombol, mereka bisa beli apapun. Sementara Indonesia itu tidak bisa mencetak dolar. Yang bisa mencetak dolar hanya Amerika. Inilah tadi yang kami sebut katakan masalah keberpihakan. Ya. Jadi mata uang yang adil itu adalah mata uang yang tidak memihak. Ya. Tidak memihak si penjual, tidak memihak si pembeli. Gitu ya. Nah, eh, jadi inilah kejahatan kejahatan pertama, ya, kejahatan pertama dari yang namanya mata uang kertas fiat money atau paper currency, ya, mata uang kertas, ya. Nah, eh, itu satu, ya, masalah keberpihakan. Yang kedua adalah fenomena inflasi, ya, inflasi. Ya, saya coba berikan data lebih jauh tentang yang masalah keberpihakan ini, ya. Saya coba berikan datanya. Nah, ini adalah data eh, Amerika Serikat, ya, mencetak dolar. Jadi Amerika Serikat dalam 186 bulan sejak Agustus 2007 sampai dengan Januari 2023, ini belum kami update datanya, itu mencetak dolar sampai dengan 9,3 triliun dolar. Sementara Indonesia 77, 77, 78 tahun merdeka, gitu ya. Itu sampai sekarang 2024, 29 Maret, ya, hari ini, gitu ya. Itu hanya punya devisa, cadangan devisa hanya 144 miliar dolar. Ya, ya, ya. 1 triliun dolar itu berapa? 1.000 miliar. Sementara Indonesia hanya punya 144 miliar dolar. Sudah 78 tahun merdeka. Jadi Ya, ini Ustaz. dicetak hanya 186 bulan, ya. 186 bulan dari tahun 2007 sampai 2023. Nggak perlu sampai 70 tahun, 8 tahun, 78 tahun, gitu ya. Inilah yang disebut dengan mata uang yang memihak tadi, ketidakadilannya, ya. Nah, eh, eh, itu satu. Yang kedua, kalau kita bisa lihat misalnya,
kita lihat dari sisi cadangan devisa ya. Cadangan devisa Indonesia, mari kita lihat tadi ya. Cadangan devisa Indonesia tahun 2021 itu hanya 11.400 triliun. 11.400 triliun. Tahun 2022 sekitar 12.300 triliun. Tadi Amerika mencetak uang 9,3 triliun dalam 186 bulan. Itu kalau dirupiahkan kira-kira ya, kira-kira berapa tuh? 140.000 triliun. 140.000 triliun itu kira-kira bisa membeli Indonesia berapa kali itu. Sementara Indonesia hanya punya aset 11.400 triliun. Dan celakanya, ya celakanya nih, 11.400 triliun aset Indonesia, 65%-nya itu dalam bentuk utang. Kan parah banget ya, parah banget. Inilah bahayanya, ya. Inilah bahayanya kalau mata uang itu memihak salah satu pihak, ya. Atau mata uang itu menggunakan mata uang negara tertentu, gitu ya. Ya. Itu bahayanya. Kenapa? Karena hanya negara tersebutlah yang bisa mencetak uang tersebut, gitu. Gitu ya. Jadi bahayanya tadi tentang eh, mata uang yang memihak itu. Yang Ya, kedua, kejahatan mata uang kertas itu berkaitan dengan inflasi. Inflasi itu kalau dalam konteks barang berarti harga barang naik. Dalam konteks uang berarti nilai nilai daya beli, purchasing power, daya beli, kekuatan daya beli uang itu anjlok sehingga harga barang itu naik. Untuk membeli barang yang sama, katakanlah misalnya barang apa? Beras. ya, Yang tadinya 1 kilo 10.000 per kilogram, sekarang menjadi 18.000. Artinya apa? ya. Untuk membeli barang yang sama di waktu yang berbeda, harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Itulah yang disebut dengan mata uangnya anjlok, nilai tukarnya, harga barang naik, disebut dengan inflasi. Nah, itu yang namanya inflasi. Nah, em, inflasi ini perlu kita ketahui, inflasi ini sungguh sangat sangat eh, merugikan ya, sangat merugikan. Makanya tadi kami di awal tadi kami menyebutkan misalnya tentang fenomena makan tabungan. Mantap. Ketika eh, apa ketika yang namanya inflasi itu terjadi gitu ya, eh, dan gaji ya, upah itu berjalannya lebih lambat dibandingkan kenaikan harga barang ya, maka otomatis seseorang itu sebenarnya menjadi lebih miskin ya, menjadi lebih miskin, nilai asetnya berkurang ya. Di dalam tahun 2023 ada namanya fenomena makan tabungan. Jadi masyarakat kelas menengah yang di antara 800.000 sampai 8 juta berkaitan dengan pendapatannya itu terjadi makan tabungan, mantap ya, makan tabungan. Kenapa? Karena gaji yang ada itu sudah nggak cukup lagi untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sehingga kemudian harus mengambil ya dari sumber yang lain ya, tabungan. Masalahnya kalau yang nggak punya tabungan gitu. Karena kelas menengah itu range range pendapatannya dari 800.000 sampai 700 sampai 8 jutaan. Kalau 8 jutaan mungkin ya bergantung dengan jumlah anggota keluarga ya. Kalau 2 3 atau 4 mungkin masih masih relatif ya, sudah bagus 8 juta, 8 jutaan itu. Nah, kalau kemudian katakanlah 3 orang 4 orang itu pendapatannya hanya 3 juta 4 juta gitu ya, itu tabungan apa yang dipunya gitu. Jadi bukan makan tabungan, itu makan makan hati, makan perasaan. Nah, ini inflasi.
Dan celakanya pembahasan inflasi saat ini itu adalah inflasi yang sifatnya annual sama tahunan. Oh, tahun ini inflasinya 5%, 3% misalnya. Ya. Padahal inflasi itu sifatnya kumulatif. Ya. Kumulatif dalam artian apa? Inflasi yang tahun lalu itu masih masih harus kita tanggung, itu tidak selesai persoalannya. Makanya harga satu mie instan, ya salah satu mie instan yang dulu, yang sampai sekarang jadi kita suka makan gitu ya. Dulu di zaman saya itu 350 rupiah, sekarang 3.500. Jadi inflasinya itu kan sebenarnya kumulatif, tapi celakanya cenderung disampaikan bahwa inflasi sekarang 3% nggak masalah gitu, 3% nggak ada masalah. Padahal yang namanya inflasi itu bersifat kumulatif gitu. Gitu. Jadi inflasi yang telah terjadi pada tahun lalu itu tidak tidak malah kemudian kembali kepada angka sebelumnya gitu ya. Ini yang harus kita lihat ya. Nah, yang ketiga kejahatannya itu adalah, nah ini yang paling parah, sarana atau alat penjajahan bagi negara tertentu. Nah, ini ada sebuah profesor ya, seorang profesor yang menyampaikan bahwa mata uang itu bisa menjadi the thief of nation gitu ya. Perampok sebuah bangsa ya, perampok sebuah bangsa, the thief of nation. Sampai seperti itu ya, kejahatan dari namanya mata uang kertas atau paper currency. Nah, eh, kenapa kemudian mata uangnya bisa seperti ini ya, yang tadi bisa dikatakan jahat gitu ya. Itu karena memang bisa dilihat dari sisi tadi, eh, bisa dilihat dari sisi mata uang kertas tadi itu nilainya hanya bertumpu atau digaransi kepada keputusan atau sifat memaksa dari undang-undang, bukan datang dari internal dirinya sendiri atau zat mata uangnya gitu. Mata uang kertas ya sesuai dengan harga kertasnya, ya 100.000 mungkin ongkos cetaknya nggak nyampe 50.000, kami yakin nggak nyampe 50.000 gitu ya, karena memang itu tidak ada anu ya rahasia ya dari bank sentral. Sebagai gambaran misalnya dolar ya, dolar itu 1 dolar ongkos cetaknya sekitar 3 sen ya. Nah, satu Sama dolar dengan itu 100 sen berarti dia untungnya berapa? 97 sen. Nah, itu saking rendahnya harga dari zat dari mata uang tadi. Ya. Nah, itu disebut dengan nilai nilai intrinsik. Jadi kalau kita melihat mata uang itu memang mata uang itu memiliki dua nilai ya. Fiat money itu memiliki dua nilai. Ada nilai nominal, ada nilai intrinsik. Nilai nominal itu nilai yang tertulis pada mata uang itu 100.000, 50.000. Nah, nilai nominal ini kalau bahasa lainnya itu adalah harga jual, ya, harga jual. Nah, nilai intrinsik itu adalah harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi. Jadi kalau harga pokok produksinya rendah, ya, harga pokok produksinya rendah, yang namanya kertas itu kan rendah itu ya, kertas soalnya. Coba kalau emas, nah kalau emas maka harga pokok produksi alias nilai intrinsiknya selalu equal dengan nilai nominalnya. Nah, kenapa? Karena harga pokok produksinya adalah terbuat dari emas, bukan kertas. Nah, ini salah satu apa yang muncul kenapa kemudian tadi kejahatan 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 uang kertas itu bisa terjadi. Jadi yang pertama bisa dilihat dari faktor nilai intrinsiknya yang mengacu ya, hanya mengacu kepada tadi keputusan undang-undang, keputusan undang-undang. Namun lebih jauh kita harus lihat lebih jauh lagi nih, kejahatan mata uang kertas ini itu sesungguhnya ada ekosistem yang menjaganya, ada ekosistem yang membentuknya, sehingga kemudian kejahatan ini menjadi lebih sempurna lagi. Gitu. Kira-kira begitu, Mas Wicak. baik, baik. Wah, ini jelas sekali ya. Berarti kalau kembali ke tadi tentang dolar gitu kan, 3 poin tadi kan kayaknya dapat semua, Ustaz.
ya keberpihakan terhadap negara itu sendiri, penerbit dolar Amerika. Kemudian juga tadi inflasi gitu kan, memberikan efek. Kemudian juga tadi apa, ada uh, sifat merampok satu negara gitu. Saat ini kan mengerikan gitu ya, atau mengakuisisi satu negara. Tadi saya sempat ini apa, mencatat atau satu kata penting dari Ustadz, yaitu inflasi yang sifatnya annual gitu kan. Kayak sekarang misalkan beras yang kemarin harga 10.000 atau 12.000, sekarang 18 sampai 20.000. Ini kan mungkin orang tidak mengatakan itu inflasi, Ustaz. Mungkin faktor-faktor yang ya faktor ekonomi yang kayak kemarin cuaca segala macam disampaikan, apa negara kita, pemerintah kita gitu kan, dan belum dikatakan inflasi karena ini sifatnya apa ya, bukan permanen gitu, sifatnya sementara saja nih. Padahal sebenarnya tadi kalau dari pembahasan yang sampaikan adalah ini bagian dari tadi efek jahatnya, tadi fiat money tadi, Ustaz. Nah, ini luar biasa, Ustaz. Baik, Ustaz, kita lanjutkan, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan tadi saya mau tanya sebenarnya, apakah dolar termasuk kategori fiat money yang jahat? Tapi kayaknya Ustaz sudah menjelaskan sudah detail sekali tadi, 3 poin Iya, penting betul. tadi sudah sangat clear lah gitu. Nah, ini kita lompat saja ke pertanyaan yang ini, Ustaz. Sekarang ini kan banyak LCT tab ya, atau local currency transaction, dan ada juga tentang apa, redenominasi. Bahkan kemarin juga ada beberapa yang mungkin sekarang lagi rame tentang apa, cryptocurrency, yang mungkin juga Iya. bisa dikatakan di LCT juga, karena ini kan walaupun cryptocurrency ini kan mata uangnya bisa ditransaksikan antar dunia, tapi sebenarnya kan sifatnya lokal, hanya untuk komunitas tertentu gitu, Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, bagaimana fenomena ini, Ustaz? Iya, baik. Jadi begini, eh, dunia sekarang itu sudah ditutupi oleh yang namanya mata uang dolar Amerika, gitu. Sangat dominan. Sangat. Eh, dan begitu kuatnya dominasi dolar itu kemudian menyebabkan sesuatu yang disebut dengan uncertainty, ketidakpastian, tidak pastian. Jadi saya coba tampilkan slide lagi. Ustaz, monggo. Jadi em, saat ini kalau kita lihat datanya dalam hal cadangan devisa, ya, cadangan devisa di negara-negara di dunia, ya, itu kira-kira 59% itu dalam bentuk dolar. Jadi 59% cadangan devisa, ya, cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh negara-negara di dunia itu 60% dalam bentuk dolar. Terus kemudian pembayaran pembayaran ekspor impor 54% pakai dolar. Indonesia misalnya transaksi ekspor impor migasnya, impor impor minyak, ya. Impor minyaknya itu 99% pakai dolar, pakai dolar. Nah, lebih parahnya lagi ini dalam konteks transaksi mata uang, foreign exchange, ya, transaksi mata uang falas, forex. Ini 88% itu adalah dolar, dominasi dolar. Nah, dominasi dolar yang begitu rupa sangat dominan, ini kemudian menyebabkan volatilitas atau eh, apa gelombang gitu ya, eh, apa istilahnya ketidakstabilan ya. Jadi naik turun fluktuasi nilai tukar dolar itu sangat mengganggu. Jadi fluktuasinya itu sangat tajam. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang bertransaksi dengan dolar tadi. Ya. Sehingga apa? Sehingga begitu apa? Begitu fluktuasinya tuh begitu tajam, naik turun nilainya itu sangat tajam, sangat volatile bahasanya, ya. Sangat tajam ya. Sangat tajam naik turunnya itu. Nah, ditambah lagi kemudian transaksi mata uang valuta asing itu adalah transaksinya bersifat gambling gitu ya. 99% transaksi mata uang di dunia itu adalah gambling.
99%. Ya. Jadi perlu perlu kita ketahui ya, di perbandingannya ya. Sebagai perbandingan, di tahun 2022 nilai transaksi forex itu mencapai berapa? 7,5 triliun dolar. 7,5 triliun dolar. Sementara nih ya, tahun 2022 7,5 triliun dolar. Nah, ini dia 7,5 triliun dolar. Sementara GDP dunia tahun 2021 itu 96 triliun, sementara transaksi forex itu 7,5 triliun. Maaf ya, yang dimaksud adalah 7,5 triliun per hari, bukan per tahun. 7,5 triliun per hari. Kalau GDP dunia ini nilainya 96,5 triliun per tahun, bukan per hari, per tahun. Jadi betapa sangat besarnya nilai transaksi valuta asing tadi. Dan kita tahu tadi angkanya 80% lebih transaksi forex itu dalam bentuk dolar. Sehingga apa? Sehingga menciptakan uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian bagi apa? Bisnis, ekspor impor. Saya sekarang sedang ekspor batu bara atau kelapa sawit misalnya. Dengan kontrak sekian, nilai kontrak sekian di harga kurs 15.000. Ternyata kemudian 15.000 per 1 US dollarnya gitu ya. Ternyata esok hari eh, harga harga per 1 US dollarnya ketika kemudian eh, apa eh, eh, utangnya hendak dibayar ya, pas dibayar gitu ya kepada kami gitu ya oleh pihak luar atau importir, itu kemudian ternyata dolarnya menjadi naik 1 dolar 14.000 misalnya. Itu yang rugi siapa? Eksportir. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dolarnya menjadi 1 dolar menjadi 16.000, yang rugi siapa? Yang rugi adalah importir. Gitu. Jadi dengan naik turun nilai tukar mata uang ini, itu akan membuat ketidakpastian bagi bisnis, bagi ekspor impor. Itu yang kemudian terjadi, sehingga kemudian ya, eh, ini mendorong negara-negara di dunia tadi memunculkan konsep-konsep lain sebagaimana yang disebutkan oleh host tadi gitu ya, yang disebut dengan LCT, local currency transaction. Jadi local currency transaction itu adalah transaksi mata uang, transaksi katakanlah ekspor impor ya, ekspor impor ya. Misalnya Indonesia mengimpor, ingin beli barang ke Malaysia misalnya. Maka orang Indonesia importirnya tidak perlu lagi menggunakan dolar. Indonesia bisa langsung menggunakan mata uang Malaysia membeli barang di Malaysia sana. Begitu pula importer yang ada di Malaysia ingin beli ke Indonesia, mereka bisa langsung menggunakan rupiah, nggak perlu pakai yang namanya dolar lagi. Itu disebut dengan LCT, local currency transaction. Jadi LCT ini adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar tadi. Dolar itu bikin susah, bikin masalah. Kenapa? Karena nilai tukarnya itu naik turun, sangat volatile. Ya, susah menentukan nih kita untung apa rugi ya kontrak bisnisnya. Akhirnya menggunakan LCT. Nah, namun apakah ini selesai? LCT ini pula lah yang disebut dengan tadi membuang dolar atau alias dedolarisasi, membuang dolar katanya. Gitu ya. Tapi pada faktanya kami melihat data LCT ini justru ternyata kalau kita lihat data itu tidak begitu efektif juga. Ya. Justru yang terjadi kami lihat misalnya apa eh, angka statistiknya dengan Malaysia misalnya yang perjanjian LCT yang pertama Indonesia itu adalah dengan Malaysia dan Thailand. Mari kita lihat rasio penggunaan ringgit Malaysia terhadap total valuta asing dari sisi ekspor itu hanya 0,08. Ya. Di tahun 2020 sama ya.
2020 sama tuh masih 0,10 ya. Rasio total terhadap falas impor juga 0,28 hanya 0,37. Tidak tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak jauh berbeda ya. Nah, itu dari sisi Malaysia, dari sisi Thailand juga hampir sama ya. Dari sisi Thailand juga hampir sama. Jadi tidak banyak perkembangan ya. Nah, ini dari sisi Thailand ya. Tahun 2018 rasio penggunaan mata uang baht Thailand itu 0,04 ya. Tahun 2020 0,05. Ya. Dari sisi impor 0,33, 2020 0,32. Jadi justru malah tidak ada banyak pergerakan. Justru kalau kita lihat dolar, itu justru meningkat tuh penggunaannya ya. Mari kita lihat dolar. Nah, ini dolar. Ya, rasio penggunaan dolar ya terhadap ekspor tahun 2018 dalam dari sisi ekspor itu 94,21%. Tahun 2020 93,79 ya, 93,79 sedikit turun. Tapi kemudian tahun 2022 misalnya naik 94,85 ya. 94,5. Tahun 2023 93%, 93%, tapi ini masih sampai bulan Juni 2023. Justru ternyata penggunaan dolar masih begitu sangat dominan, bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya isu isu de-dolarisasi dengan istilah LCT tadi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan istilah apa tadi redenominasi ya. Redenominasi itu kan mata uang Indonesia ini sudah sangat terlalu jauh nilainya, nilai nominalnya dibandingkan dolar. Bayangkan 1 dolar 15.000 ya, 1 dolar 15.000. Bandingkan misalnya dengan mata uang Sri Lanka. Sri Lanka yang negara bangkrut itu 1 dolarnya berapa? Ketika mereka kemarin bangkrut tahun 2022 itu ya, di penghujung tahun 2022 itu mereka bangkrut ya, yang presidennya kemudian melarikan diri itu nilai 1 dolarnya berapa? Hanya sekitar 350 rupiah Sri Lanka. Hanya 300-an rupiah Sri Lanka. Nilai nominalnya jauh lebih bagus dibandingkan rupiah. 1 dolar 15.000 rupiah. Mereka hanya 1 dolar 350 rupiah. Apakah selesai dengan sedikitnya nilai nominal yang 350 tadi negaranya menjadi adik kuasa? Enggak kan? Negaranya justru bangkrut. Kita lihat misalnya negara Ghana, Afrika Barat. Afrika Barat itu nilai nominalnya per 1 dolar itu juga kecil. Hanya sekitar 100 berapa gitu ya. Sesuai dengan mata uangnya itu. Ya. Itu per 1 dolar. Tetapi dia negara yang bangkrut juga tuh, nggak bisa bayar utang kemarin. Tahun 2023, awal 2023. Itu negara Ghana. Jadi redenominasi itu juga tidak menyelesaikan persoalan rupiah yang terus anjlok ya dibandingkan dengan mata uang lain. Tidak menyelesaikan masalah. LCT tidak menyelesaikan masalah, redenominasi juga tidak menyelesaikan masalah. Terus Baik. apa yang menyelesaikan masalah? Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jauh, kayaknya seperti itu. Kalau cryptocurrency itu jadi 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 solusi nggak? Itu jadi sumber masalah, bikin masalah baru. Salah baru. Bayangkan eh, satu cryptocurrency itu per hari kemarin 70.800 dolar per satu Bitcoin. Cryptocurrency itu kan salah satu contohnya adalah Bitcoin. 70.800 dolar satu Bitcoin. Padahal dulu tahun 2010 satu Bitcoin tuh nggak nyampe 1 dolar. Tapi kenapa kok bisa berharga melebihi emas dan sendiri gitu ya? Padahal dulu seperti bangkai aja gitu, nggak ada harganya gitu. Tapi kenapa bisa sangat berharga sekarang? Ya. Itu permainan spekulasi, ya, permainan spekulasi. Eh, itu satu. Yang kedua, Bitcoin itu tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah mata uang. Ya. Bayangkan
denominasi nilai nominal terkecil dari satu Bitcoin itu adalah satu Satoshi. Satu Satoshi itu rasionya adalah 100 juta. Jadi satu Bitcoin ya itu 100 juta, eh, 100 juta dari Satoshi. Nah, satu Satoshi itu bayangkan berapa? Kalau kami hitung itu kira-kira sekitar harganya sekitar $1.500 tuh kalau kalau tadi yang satu eh, apa satu apa tadi satu satu Bitcoin itu 70.800 dolar tadi, sekitar $1.500 per satu Bitcoin. 1.500 per satu bit satu satoshi tadi, nilai nominal yang paling kecil itu berapa juta? 20 jutaan. Mana ada mata uang dengan harga 20 juta gitu ya? Nggak ada, nggak bisa. Itu mau beli apa tuh? Mau beli permen susah itu. Jadi salah satu karakteristik mata uang yang ideal adalah dia bisa bisa apa? Bisa menyesuaikan dengan barang-barang yang kecil gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan pembelian barang-barang yang kecil. Ini tidak memenuhi karakteristik mata uang yang ideal. Ya. Jadi disebut mata uang aja nggak bisa. Gitu. Yang ada justru adalah memunculkan masalah baru, gitu. Memunculkan masalah baru. Meskipun awalnya Bitcoin itu adalah untuk katanya untuk independensi masyarakat dunia berkaitan dengan aset keuangan mereka. Ya. Tetapi itu tidak independen dari apa? Tidak independen dari inflasi, tidak independen dari permainan spekulatif. Perusahaan-perusahaannya kan pada bangkrut tuh, yang memfasilitasi transaksi Bitcoin itu ya atau cryptocurrency itu. Nah, jadi eh, apa bukan malah solusi, jadi sumber masalah baru cryptocurrency itu. Terus apa solusinya? Nah, ini mungkin kita lanjutkan lagi. Ya. Itu saya di sekitar tahun 2015 kalau nggak salah itu yang saya tahu. Jadi kalau di cryptocurrency itu ada yang namanya seperti marketplace namanya coin market cap gitu. Itu ada sekitar 1.300 jenis kripto saat itu luar Hmm. biasa. Dan itu dipermainkan komunitas gitu kan. Ini jadi ya tadi saya sampaikan ini tidak masuk standar satu currency gitu Sat. Karena itu hanya apa ya permainan misalnya gitu Sat. Lebih ke gambling sebenarnya. Baik Sat, kita lanjut Sat. Nah, tadi Ustaz menjelaskan bahwa seluruh yang saya sampaikan tadi kan itu cerminan atau gambaran dari satu sistem kapitalisme yang begitu mengerikan Ustaz ya sampai terjadi fiat money tadi mempunyai tiga karakter yaitu tadi apa yang memihak satu negara kemudian juga tadi membuat inflasi dan juga tadi bisa merampok atau mengakui satu negara juga ini sangat apalagi saat ini semua di apa dolar yang mendominasi mata uang dunia. Baik Ustaz. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih atau ada solusi lain nggak apa atau alternatif lain sebenarnya dari yang namanya selain dari fiat money Ustaz? Ada nggak kira-kira yang lebih adil, lebih menyamankan dan lebih apa ya mensejahterakan seluruh dunia Ustaz? Kira-kira apa nih Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, jadi kita kembali ke awal tadi. Jadi pasca tahun 71 ketika Amerika itu melepas keterikatan dolar dengan emas, eh, sistem moneter, sistem nilai tukar mata uang di dunia itu kemudian terombang-ambing, ya, terombang-ambing di dua kutub, ya, terombang-ambing di dua kutub. Kutub apa? Kutub nilai tukar yang bersifat fix tetap, dan kutub kedua adalah nilai tukar yang bersifat volatile atau mengambang, ya, yang mengambang. Eh, atau floating, bahasa lainnya floating, mengambang. Nah, dua sistem ini baik itu bersifat tetap atau fix dan floating itu sama-sama bermasalah, ya. Sama-sama bermasalah, sama-sama bermasalah. Ini kami coba tampilkan dalam konteks dalam bentuk slide saja supaya lebih gampang.
Nah, ini dia ya. Jadi sistem moneter dunia sekarang pasca tahun 1971 itu terbagi menjadi dua kutub. Kutub yang pertama adalah tadi yang bersifat fixed exchange rate, nilai tukarnya tetap. Nilai tukar tetap itu seperti Saudi Arabia, seperti Qatar, ya itu nilai tukarnya tetap. Berapa sih nilai tukarnya? Nilai tukar Saudi Arabia itu coba kita lihat contohnya. Nilai tukar Saudi Arabia itu seingat saya sekitar, nah ini ya, 3,75 real. 3,75 real nih ya, per $1. Terus saja tuh sejak tahun 85-an ya. Nilainya 3,75 real per $1. Jadi makanya itu loh, mata uang real itu hebat katanya. Kenapa? Dia tidak berubah-ubah tuh. $1 3,75 real. Ini yang disebut dengan fixed exchange rate. Apakah ini hebat? Enggak. Ini enggak hebat ya. Dia bisa melakukan fixed exchange rate, nilai tukar tetap ya, tidak berubah-ubah. $1 3,75 terus seperti itu. Dia harus punya apa? Dia harus punya cadangan devisa dolar yang sangat besar. Dikarenakan Saudi Arabia itu adalah sumber minyak yang memang transaksinya dengan dolar, dia punya cadangan devisa yang sangat besar. Kalau tidak salah sekitar 500 sampai 700 miliar dolar dia. Dia punya cadangan devisa. Memang masih kalah jauh dibandingkan Cina ya. Dia punya cadangan devisa sampai 3 triliun dolar. Nah, cadangan devisa ini, besaran atau nilai cadangan devisa yang dimiliki sebuah negara itu untuk memberikan garansi ya, untuk memberikan garansi agar bahwa setiap pembelian berapapun, setiap permintaan berapapun nilai dolar yang mereka minta, negara punya duitnya, negara punya dolarnya, kira-kira begitu. Ah, gitu. Ya, jadi Anda mau dolar berapa? 1 juta dolar kami punya. Gitu. Mau berapa? Kami punya. Gitu. Gitu. Indonesia kan hanya 140 miliar dolar tadi. Ya. Jadi nggak bisa tuh ngelawan transaksi ekonomi yang ada, nggak bisa. Nah, sementara Saudi punya. Nah, persyaratan persyaratan kepemilikan cadangan devisa yang begitu besar itu menguntungkan siapa? Menguntungkan Amerika yang punya hak eksklusif dalam mencetak dolar. Jadi kemampuan Saudi Arabia menjaga nilai tukarnya yang bersifat fixed exchange rate tadi, nilai tukarnya tetap tadi itu, dia harus punya persyaratan cadangan devisa yang besar. Cadangan devisa besar berarti apa? Dia harus menguras sumber daya alamnya dan kemudian menukarnya dengan dolar. Tentu Amerika dengan senang hati. Ya, Anda ya. mau berapa gitu kan? Kami tinggal pencet tombol, silahkan sumber daya alam Anda diserahkan kepada kami. Artinya apa? Ini juga tidak baik, menguntungkan yang namanya Amerika. Gitu. Nah, itu fixed exchange rate. Yang diuntungkan siapa? Amerika. Kita juga nggak diuntungkan. Kita nggak diuntungkan. Nah, terus ya sudah kalau begitu, kalau fixed exchange rate ini hanya menguntungkan Amerika, ya sudah kita pakai yang model lain saja. Pakai model yang ini tadi nih. Eh, nah, pakai model yang nomor 2, yang di sebelah ini, floating. Disebut dengan floating. Floating exchange rate, nilai tukar mengambang. Ya. Nah, ini juga tidak kalah merusaknya, tidak kalah merugikannya. Nilai tukar mengambang. Indonesia ini menggunakan yang namanya nilai tukar mengambang. Hari ini 15.800, besok 15.700. Besoknya lagi 15.900, bisa 17.000 nanti. Ini namanya nilai tukar mengambang. Nilai tukar mengambang ini merugikan siapa? Merugikan para investor, merugikan para eksportir dan importir. Transaksi menjadi tidak pasti, uncertainty, ya, tidak pasti. Bisnis di masa uncertainty mereka cenderung menahan diri, wait and see. Mereka nggak mau tuh kalau ketidakpastian itu begitu tinggi mereka berbisnis. Kenapa? Yang ada adalah rugi, bisa bangkrut malah gitu. Mereka ingin kepastian. Sementara dengan sistem nilai tukar yang floating mengambang seperti ini, kepastian itu sulit. Kepastian itu sulit.
Di depan tadi kami sudah memberikan contoh, misalnya tadi transaksi kelapa sawit, ya, transaksi kelapa sawit. Hari ini terhitung untung, besok bisa lagi terhitung rugi, gitu. Kenapa? Karena nilai tukarnya tadi berubah-ubah, nilai tukarnya berubah-ubah, floating, mengambang begitu, seperti seperti layang-layang putus gitu ya. Ya, mau mengambang bagaimanapun itu terserah gitu ya, mau ditiup oleh angin kemanapun itu mengambang gitu. Nah, hanya saja memang nanti setiap sistem nilai tukar ini itu nanti ada ragam-ragamnya lagi ya, ada ini ya. Nah, di sini ada ragam-ragamnya lagi. Ini khusus nanti pembahasan kalau seperti itu. Hanya saja tadi kami kembali bahwa sistem nilai tukar dunia yang berada dua posisi, dua kutub ini juga bermasalah, tidak menyelesaikan, tidak menyelesaikan. Nah, itulah yang terjadi pada dunia saat ini, ya, terjadi pada dunia saat ini. Terus solusinya apa? Solusinya adalah kita harus kembali kepada seperti ini. Jadi ketika kita bicara de-dolarisasi, ya, mengganti dolar, kita tidak cukup hanya sebatas kemudian mengganti dolar dengan emas dan perak. Ya. Mengganti dolar, ya, mengganti dolar dengan mata uang yen atau yuan, mata uang pound sterling, mata uang euro. Tidak cukup sebatas ini. Kenapa? Karena dia juga mata uang kertas, sama. Ya. Keluar dari mulut singa masuk mulut buaya gitu, sama. Mau menggunakan mata uang yuan atau yen dengan prinsip LCT, mekanisme LCT sama. Ya. Itu jahat juga gitu. Ya. Itu mata uang yang memihak. Ya. Nggak cukup dengan ini. Oke lah, kalau begitu kita pakai emas. Bagus, pakai emas ya. Tetapi ingat, harus ada bicara tentang ekosistemnya. Ekosistem yang melingkupi emas dan perak itu. Nah, ekosistemnya itu adalah hukum-hukum keuangan, ya, moneter syariah. Satu diantaranya apa misalnya? Dilarang menimbun emas. Ekonomi syariah mengatakan dilarang menimbun emas atau kanzul mal, menimbun harta kekayaan. Itu. Yang kedua dilarang riba, dilarang transaksi spekulatif, dilarang riba. Pasca Perang Dunia Pertama, Inggris itu pernah ingin kembali kepada emas. Jadi ketika dulu mereka sebelum Perang Dunia Pertama itu mereka menggunakan emas, pada saat Perang Dunia Pertama mereka tidak menggunakan emas, nah setelah itu mereka ingin kembali kepada emas. Tetapi mereka tidak berhasil kembali kepada emas. Kenapa? Kenapa? Karena mereka dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, ketika itu ketika itu terjadi pengangguran yang sangat banyak. Pengangguran yang sangat banyak. Karena setelah perang, ya, setelah perang. Pengangguran yang sangat banyak itu tentu memerlukan apa? Memerlukan intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah agar tidak terjadi pengangguran. Berarti harus ada bantuan subsidi, bantuan macam-macam tuh ya. Nah, eh, eh, apa? Eh, tetapi kemudian Inggris ini pengen kembali ke emas. Inggris pengen kembali ke emas. Ini dua pilihan yang sulit. Kenapa? Karena kalau ingin mensubsidi masyarakat yang nganggur tadi, pemerintah harus punya banyak uang. Kalau ingin punya banyak uang, salah satu sumbernya apa? Cetak uang. Nah, mencetak uang ini itu tidak dimungkinkan kalau menggunakan emas. Itu tidak dimungkinkan kalau menggunakan emas. Siapa yang bisa membuat emas? Nggak bisa. Kecuali orang Jawa gitu kan. Nggak ada yang bisa mencetak emas gitu. Akhirnya mereka kemudian memilih apa? Akhirnya kemudian mereka memilih untuk mencetak kertas, tetap menggunakan mata uang kertas agar bisa memberikan subsidi kepada penduduknya. Jadi mereka tidak lagi menggunakan emas. Gitu. Nah, dalam ekonomi syariah, persoalan pengangguran itu bisa diselesaikan dengan apa? Tidak dengan mencetak uang, dengan apa?
dengan yang namanya misalnya kanzul mal, larangan kanzul mal, hukum larangan riba. Riba nggak boleh. Yang ada hanya syirkah. Anda kalau ingin untung, ingin Anda punya banyak duit tapi nggak bisa bisnis, ya sudah syirkah saja. Akhirnya apa? Pengangguran kan hilang tuh. Mereka nggak paham yang namanya syirkah. Ya. Yang ada adalah ekonomi riba. Gitu. Ya akhirnya ya pengangguran bisa bisa begitu banyak. Terlebih kemudian mereka juga tidak mengenal yang namanya kanzul mal, menimbun harta kekayaan. Nggak boleh loh menimbun harta kekayaan. Gitu. Kan kalau harta kekayaan itu dilarang ditimbun, maka apa? Dia akan terus mengalir tuh mencari orang-orang lain yang siap bekerja sama bisnis. Itu akhirnya apa? Pengangguran hilang. Tapi karena memang Inggris tidak mengenal ekosistem yang seperti ini, larangan kanzulma, larangan ribawi, hukum-hukum syirkah misalnya, hukum-hukum kerjasama bisnis, mereka tidak mengenal, ya sudah, mereka nggak akan bisa berhasil untuk kembali kepada yang menggunakan emas tadi. Jadi kalau kita ingin berhasil melakukan de-dolarisasi, maka kita harus betul-betul memilih mata uang yang tidak memihak seperti emas dan perak ini. Tidak cukup ganti kepada euro, pound sterling, atau yen, atau yuan. Nggak cukup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mekanisme transaksinya itu harus mekanisme yang memang sesuai dengan yang diajarkan oleh ekonomi syariah juga. Atau ekosistemnya adalah ekosistem yang tadi larangan kanzul mal, ya, larangan riba. Larangan riba itu justru menyebabkan inflasi tinggi. Salah satu pendorong inflasi tinggi itu adalah riba, bunga, interest. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ingin bebas inflasi, mustahil bebas inflasi kalau masih menggunakan yang namanya sistem ribawi. Mustahil. Kira-kira begitu, Mas Ustaz. Wika, yang sedikit bisa kita bahas pada pada Ya, kali ini. terus sekali sebenarnya kita masih pengen terus lanjut pembahasan tadi ya, tapi waktu sudah lebih dari 45 menit sebenarnya Ustaz. Tapi sebenarnya masih pengen tanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa apa untuk dedolarisasi itu tidak hanya dari sisi uang itu sendiri, tapi juga ada sistem yang mendukungnya gitu Ustaz ya. Tadi kalau disampaikan mungkin ada BRICS yang katanya saingannya dolar gitu kan, Ya, gabungan dari beberapa negara, Brasil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan yang mencoba untuk mengkrit satu satu mata uang katanya bisa menyengat dolar, ternyata juga tidak tepat. Bahkan tadi saya sampaikan mungkin dalam bentuk emas gitu, misalkan dinar dan dirham juga gitu, misalkan cetak dalam bentuk mata uang emas atau mata uang perak, ternyata juga belum belum ya tepat cukup. juga kalau misal walaupun sudah bagus, tapi ternyata perlu adanya satu sistem, satu konsep yang mendukungnya gitu Sage. Betul Oke, sekali. Pak. Ini mungkin untuk ini aja Ustaz, ini sebagai oleh-oleh bagi para pemirsa, sahabat Asalim yang mungkin lagi berbuka puasa atau menyiapkan atau yang di jalan, mungkin penutupnya Ustaz, mungkin barang 2 menit untuk materi yang luar biasa petang ini. Monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita eh, apa ingin mengakhiri fiat money, ya, mata uang kertas yang notabene sekarang itu adalah didominasi oleh dolar dan kemudian memunculkan reaksi de-dolarisasi, membuang dolar gitu ya, bahasa lainnya, itu tidak cukup berganti kepada mata uang fiat yang lain ya, seperti euro, pound sterling, yen, yuan dan seterusnya, tidak cukup ya. Bahkan tidak cukup pula ya hanya sebatas misalnya kita kepada emas dan perak, nggak cukup juga itu, nggak cukup ya. Kenapa? Karena bridge sekarang itu ya itu eh, apa sampai sekarang mereka belum berhasil ya eh, apa eh, mengusulkan penggunaan mata uang lain selain dolar ya yang dijamin oleh emas, nggak bisa. Kalau misalnya mereka menentukan mata uangnya apa, misalnya mata uang, katakanlah mata uang Konoha misalnya, mata uang Konoha apa digaransi dengan emas, nggak bisa tuh. Kenapa? Emas itu nanti akan hilang tuh.
akan dengan sangat mudah lenyap, hilang. Yang bersedia menjamin dengan emas siapa? Amerika, Cina. Saya yakin mereka nggak mau menjamin mata uang Konoha tadi itu dengan emas atau mata uang emas yang mereka miliki. Nggak mau. Kenapa? Karena dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, gitu ya, emas yang mereka miliki itu akan hilang, lenyap. Ya. Kenapa? Karena nilai transaksi, ya, karena transaksi mata uang sekarang itu yang menggunakan skema spekulatif tadi 99,9% transaksi nilai tukar, transaksi mata uang itu atau forex itu, foreign exchange reserve, foreign exchange itu menggunakan mata uang transaksi spekulatif, ya. Menggunakan transaksi spekulatif maksudnya. Selama itu yang dilakukan, maka jaminan emas yang dimiliki oleh setiap negara itu akan lenyap dengan seketika. Jadi kalau ingin menggunakan emas, maka transaksi spekulatifnya dihilangkan itu. Jadi transaksi itu betul-betul, transaksi uang itu betul-betul adalah transaksi yang ada barang dan jasanya, bukan transaksi spekulatif. Kalau masih menggunakan itu, emas yang ia miliki akan dengan sangat mudah lenyap. Sangat mudah lenyap. Nah, inilah ekosistem-ekosistem yang kemudian yang menjaga agar emas dan perak itu betul-betul bisa diterapkan, gitu. Betul-betul bisa diterapkan. Tadi larangan menimbun, ya, larangan apa, riba, gitu ya. Nah, itu yang ekosistem-ekosistem itu yang apa, yang insya Allah nanti akan memberikan jaminan agar mata uang tadi betul-betul memang apa, bisa berjalan, ya, dinar dirham. Kalau masih sebatas ganti Uang. apa, ganti ganti mata uang fiat money dengan mata uang yang lain, itu jauh dari solusi, belum tuntas itu. Itu solusi belum tuntas. Kira-kira begitu. Mohon maaf kurang lebihnya. Wah, jazakallah khair kepada guru kita. Masya Allah, petang ini tercerahkan sekali nih dari Ustadz Muhammad Hatta sebagai pakar ekonomi dan juga dari pusat analis kebijakan strategis yang memberikan pencerahan, penjelasan, pemahaman yang sangat detail sekali dan yang akan memberikan wawasan bagi para sahabat Asalim. Masya Allah Ustadz, ini acara yang spesial petang ini dan menemani sahabat Asalim berbuka puasa. Semoga berkah Ustadz. Baik Ustadz, karena Amin. waktu yang sudah membatasi kita, insya Allah kita akan ketemu lagi di program yang lain atau mungkin kesempatan yang lain. Dan kita doakan Ustadz Muhammad Hatta selalu sehat bersama keluarga, selalu Amin. semangat, selalu istiqomah memimpin kita terus Ustadz. Masya Allah. Amin ya Baik, Rabbal. para pemirsa dan sahabat Asalim di rumah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa khawatir majlis yang semoga diberikan keberkahan pertemuan petang ini. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Awan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.